Saya komunis. Saya komunis. Bahwasanya saya komunisme gitu. Saya komunis gitu ya. Pertanyaan saya, kalau dia komunis berarti dia punya paham namanya komunisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita, Edi Prayitno. Beberapa hari ini beredar video, potongan video bahwa ada pendapat dari Bapak pimpinan dari Al Zaitun ya, Bapak Panji Gumilang, yang mengatakan saya komunis, saya komunis, yang mengatakan saya komunis. Bahkan disebarkan oleh media-media nasional seperti Harian Surya, ini saya kutip dari Harian Surya, kemudian dari Tribun Medan TV, kemudian dari tetapi akhirnya Tribun Medan TV pun meralat videonya. Wah ini ya. Harusnya para pencari berita itu sebelum mendapatkan berita mbok yo klarifikasi dulu, dicari sumber resminya. Jangan-jangan itu potongan ya, atau editan. Harusnya mereka mencari tahu sumbernya itu di mana dulu. Jangan langsung menuduh. Saya tidak dalam posisi membela siapapun. Karena saya juga sering mengkritik Bapak Panji Gumilang dengan ajaran-ajaran yang aneh-aneh itu. Tetapi jangan sampai kita itu dibutakan dengan kebencian. Janganlah kebencian ini membutakan kita sehingga ngawur. Begitu ada berita langsung dimakan mentah-mentah. Ini sebuah fitnah, saya katakan ini fitnah. Ada seseorang yang mengedit-edit videonya Panji Gumilang yang mengatakan saya komunis. Nanti saya tunjukkan videonya. Saya dapat dari ini dari channel yang bernama Matahari dari Barat. Judulnya MUI minta maaf ke Panji Gumilang terkait pernyataan komunis. Kok bisa harusnya minta maaf? Ternyata bukan hanya media saja yang termakan fitnah ini, ternyata wakil MUI pusat Buya Anwar Abbas diwawancarai sebuah televisi nasional, yaitu televisi TV One, juga mengatakan hal yang sama. Ini coba kita lihat. Kan tidak sesuai ya. Dan ideologi komunisme, pertanyaan komunis berarti dia punya misalnya saya komunisme gitu. Saya komunis gitu ya. Pertanyaan saya, kalau dia komunis berarti dia punya paham namanya komunisme. Berarti dia punya ideologi namanya komunisme. Pertanyaan saya, kalau dia punya paham komunisme dan ideologi komunisme cocok dan sesuai nggak dengan Pancasila? Kan tidak sesuai kan? Timbul pertanyaan pada diri saya, dia kan pemimpin ini. Bukan orang seorang kan ya, dia adalah tokoh yang punya paham komunisme, punya ideologi komunisme. Pertanyaan saya, sesuai enggak itu dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar? Ya kan tidak sesuai. Kalau nggak sesuai, kenapa kok tidak ada tindakan? Nah itu dia pertanyaannya Buya. Jadi ini Buya Anwar Abbas, seorang wakil MUI pun termakan fitnah. Beliau juga mengutip ucapan yang dari Panji Gumilang. Harusnya seorang pimpinan, apalagi di puncak MUI, harusnya beliau mencari sumber berita dulu ya. Karena itu yang beredar hanya video potongan saja. Dan ternyata video itu memang benar-benar diedit oleh seseorang. Jadi nanti akan saya tampilkan videonya di sini. Ternyata video itu hasil potongan, diedit oleh seseorang. Meskipun kita membenci seseorang, jangan gelap mata ya. Apalagi ini sesama muslim, harusnya tabayun. Harusnya kalau perlu didatangi orangnya, Panji Gumilang ditemui, apa benar mereka Panji Gumilang mengaku dirinya seorang komunis. Ini media sudah banyak yang memberitakan, ini media nasional, meskipun akhirnya di media Tribun ya, di media Tribun News
kemudian Tribun News. Nah, akhirnya Tribun News merilis atau merevisi beritanya itu 5 jam yang lalu. Jadi kemarin Tribun News itu menampilkan berita seakan-akan betul Bapak Panji Gumilang seorang komunis, dan sekarang sudah direvisi 5 jam yang lalu dengan judul viral video pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang mengaku komunis ternyata hoak, begini faktanya. Ternyata media-media pun latah, langsung tampilkan saja, yang penting view-nya banyak, tanpa tabayun, tanpa apa. Itu wartawannya mungkin males-males itu, nggak mau mencari sumber beritanya yang benar seperti apa, tinggal langsung ditampilkan saja. Apalagi ini berita menghebohkan ini, Bapak Panji Gumilang seorang komunis. Dan ternyata itu memang video editan ya, dipotong-potong, nggak tahu siapa yang mula-mula memotongnya ya. Bahkan Bapak Wakil Ketua MUI pun termakan fitnah ini saat diwawancarai oleh TV nasional, TV One. Bagaimana faktanya? Faktanya ternyata itu beliau saat itu sedang berceramah. Beliau yaitu Bapak Panji Gumilang itu didatangi seorang komunis. Coba kita lihat berita aslinya ya. Itu ya paling tidak umur 40-an ya. Dan badannya besar, perutnya gendut. Pikiran saya gitu. Tahu-tahu yang datang sangat muda, energik, maco. Apa itu maco? Saya nggak tahu itu. Saya nggak tahu, ikut-ikutan saja. FOMO namanya. Saya FOMO, bahasa FOMO. Ikut-ikutan, maco. Beda dengan tahun 70-an dan sampai 80-an. Bawa tas kresek, terus bentuknya lain, satu kamar. Jadi ini cerita mula-mulanya Bapak Panji Gumilang didatangi oleh seseorang. Dan dia menceritakan orang tersebut. Kamar itu, satu kamar hotel cari yang paling murah, diisi 5 orang. Datang sendiri. Saya tanya, siapa nama? Nama modern atau nama tradisional? Nama modernnya Iwan apa siapa? James. Nama saya James. James siapa? James saja, James Lee. Jadi orang tersebut yang mendatangi Panji Gumilang ini mengaku bernama James, nama populer ya. Tetapi ada nama Cinanya juga. Coba kita lihat. Nama tradisionalnya Xiong Xiaxa. Entah apa itu ya. Entah benar, entah tidak, kemarin itu dengarnya begitu. Bagaimana pakaiannya layaknya anak-anak model zaman sekarang. Pantas, santun luar biasa. Dia mendengar. Setelah mau bicara, boleh saya bicara? Oke, silakan menerangkan. Ada tanggapan? Jadi ini ciri-ciri orang modern dan ciri-ciri orang yang berpendidikan. Saya bertanya, berapa kalian punya umur? Saya persis 30 tahun. 30 tahun. Dia berkunjung di mana ada pelanggan. Untuk apa? Untuk melihat sudah tepat atau belum menggunakan produk yang diberikan itu. Dia bilang, karena LKM memesan yang terbaik, saya kasih terbaik. Jika memesan yang terjelek, saya kasih yang terjelek. Yang tengah-tengah, saya kasih yang tengah-tengah. Kemudian saya tanya, nah, ini kelemahan Indonesia ya. Termasuk saya masih lemah. Apa agamamu? Jadi ceritanya ini Syekh didatangi
oleh seseorang namanya James tadi, dan juga seorang keturunan namanya Cina juga punya. Kemudian seseorang ini mungkin mengirim barang atau apa ya sebagai suppliernya dari Pondok Al Zaitun. Kemudian si Bapak Panji Gumilang ini bertanya kepada dia, agamamu itu apa? Agama kok ditanya itu? Padahal saya menganjurkan jangan pernah tanya agama, tapi pingin saja karena ini orang Cina ya. Padahal itu kurang bagus dalam pergaulan. Nah, saya mengatakan itu kurang bagus, tapi saya terpaksa bertanya karena akan meneliti. Buddha? No. Hindu? No. Kristen? No. Terus apa? Saya komunis. Nah, ini yang dipotong videonya ini. Saya komunis ini, video ini dipotong oleh seseorang. Ya, meskipun kita sering mengkritik Bapak Panji Gumilang, mungkin ada yang membencinya dan sebagainya, tapi jangan keterlaluan lah main potong, main fitnah seperti ini ya. Saya tidak setuju sama sekali dengan cara-cara licik seperti ini. Dulu Ustadz Menakem Ali juga dipotong videonya oleh pendeta Manubulu itu, yang sekarang udah di penjara itu. Saat Ustadz Menakem Ali menceritakan, membandingkan bahwa Bunda Maria di kitab Talmud itu di Sinai dituduh berzina dengan tentara Romawi, itu dipotong oleh seseorang seakan-akan Ustadz Menakem Ali mengakui bahwa Bunda Maria itu berzina dan melahirkan Yesus. Padahal waktu itu konotasinya menceritakan bahwa Al-Quran membela tuduhan-tuduhan semacam ini di dalam surah Maryam. Ibumu itu bukan seorang pezina dan lain sebagainya. Tetapi video itu sempat dipotong oleh seseorang dan viral. Ini yang motong Yusuf Manubulu waktu itu. Itulah sebabnya ya, bahaya fitnah itu luar biasa ya. Bahkan saat itu saya lihat komen-komennya bukan hanya orang Kristen saja yang marah-marah, bahkan orang Islam sendiri juga marah-marah menghujat Ustadz Menakem Ali. Padahal itu hasil potongan, difitnahkan kepada Ustadz Menakem Ali. Demikian dengan Bapak Panji Gumilang ini, meskipun kita tidak sepaham dengan beberapa ajarannya ya, meskipun ada yang membenci sekalipun, tetapi kita jangan gelap mata, main-main potong seenaknya, menuduh beliau seorang komunis. Apalagi tadi korbannya adalah Bapak Wakil MUI lagi. Dan media-media nasional juga memberitakan hal yang sama, meskipun akhirnya beberapa jam kemudian diralat ya di media Tribun News tadi. No, Kristen no. Terus apa? Saya komunis. Saya komunis. Dengan santun. Kalau kita membayangkan komunis di Indonesia itu tidak ada santun dulu. Termasuk kita-kita yang muslim juga kasar-kasar. Jadi punya kemanusiaan yang adil dan beradab, tapi kasar. Cina punya komunis, halus, santun, mau mendengar, mau menyampaikan, minta apa kekurangannya, minta apa yang kita kehendaki. Nah, ini menandakan sukses daripada pendidikan di Cina. Yang komunis itu yang tidak mau membuang komunis, tapi ada yang bisa mempersatukan. Nah, itu tadi sepotong yang menjadi berita yang viral ya. Jadi berita yang viral. Jadi semoga umat muslim setelah menonton ini berhentilah menyebarkan fitnah. Apalagi potongan-potongan itu tinggal share saja di TikTok, di YouTube Short, atau di WA Group, atau di WA, disebarkan kemana-mana. Ingat saudara-saudaraku, kalau hanya fitnah ya, belum tentu kebenarannya, Anda juga memikul dosanya. Tidak sejalan boleh, membenci boleh, tetapi jangan keterlaluan. Main fitnah, main potong video seseorang, kemudian ditimpakan kepada seseorang tersebut dengan tuduhan seorang komunis ya. Demikian saudara-saudaraku sekalian, supaya ini bisa menjadi pembelajaran kita bersama. Kalau ada berita yang menurut kita belum pasti, itu jangan disebarluaskan. Mending kita cari sumbernya.
Bahkan ini media-media nasional pun termakan juga. Makanya begitu saya cari sumbernya di mana ini, saya ketik, yang muncul malah pemberitaan dari media-media nasional dan mereka semua mengaminkan. Tak pikir juga ini wah betul ini. Ternyata ada videonya yang asli kan. Ternyata video itu terus dipotong. Ya, kita harus wajib berhati-hati dalam bermedia, hati-hati. Apalagi kalau orangnya tahu, bisa Anda dituntut menyebarkan berita fitnah. Apalagi ini menyangkut nama baik seseorang ya. Karena bermedia ini bukan bebas sebebas-bebasnya. Bapak Panji Gumilang bisa menuntut seseorang yang menyebarkan berita-berita yang tidak benar soal dia, apalagi hasil potongan ya. Demikian saudaraku, ayo tetap bersatu pegang Islam, jangan tercerai-berai. Kita wajib selalu bersatu dalam Islam. Demikian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.